Baiklah, selamat pagi Bapak. Di sini saya Gede Langawil Aditya atau bisa dipanggil dengan Rangga akan melakukan wawancara terkait dengan proyek UTS dari mata kuliah saya yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Sebagai permulaan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan identitas Bapak terlebih dahulu. Selamat pagi, Dik Rangga. Saya dengan Ketut Wira Antara, itu dari Bali ya. Saya lagi di Labuan Bajo, dan untuk ini untuk saat ini kita mengelola sebuah restoran di Bali. Kita ada 2 itu. Gimana bisa dilanjutkan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan identitas perusahaan yang sedang Bapak pimpin saat ini dan juga divisi atau bagian apa yang sedang Bapak jalankan di perusahaan pada saat ini? Baik, Dik Rangga. Jadi identitas perusahaan Bapak itu ada di Bali tepatnya. Itu namanya sama-sama restoran. Jadi Japanese restoran. Itu kita ada 2 outlet untuk sementara, dan untuk divisi atau bagian yang Bapak pegang itu adalah sebagai general manager untuk di semua outlet, dan beserta ada namanya penginapan bernama sama-sama suite, itu juga di bawah tanggung jawab Bapak. Mungkin ada lagi, Rangga, yang ditanyakan. Jawabannya untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana track record yang Bapak miliki sehingga dapat berhasil sebagai seorang pemimpin seperti saat ini. Untuk track record ya, jadi semua itu kan dimulai dari tentunya kita dari bawah dulu ya. Jadi pemimpin kalau mau jadi pemimpin yang efektif, yang sukses, setidaknya kita harus tahu pekerjaan dari bawah. Jadi lebih memudahkan untuk kita dalam mengawasi. Jadi pekerjaan yang track record itu kurang lebih hampir 20 tahun ya kita tekuni itu, dan tidak pernah kita jangan pernah berhenti untuk selalu belajar. Jadi sesuatu yang baru dan perlu disampaikan di sini, dan saya basicnya itu di accountant. Jadi karena dan pekerjaan dan ada kesempatan, terus kita belajar, akhirnya diberikan kepercayaan sama owner. Mungkin sampai seperti itu ya. Sosialisasi terkait dengan tujuan organisasi atau perusahaan yang Bapak pimpin ke seluruh staf perusahaan. Sosialisasi itu ya tentunya sangat penting sekali ya. Jadi semua tim agar tahu apa tujuan daripada organisasi atau perusahaan dan mau bawa kemana. Jadi kalau sosialisasi biasanya kita selalu mengadakan meeting secara reguler dari planning atau kebijakan yang kita sudah buat. Kita nanti disosialisasikan dalam sebuah rapat meeting, dan tentunya harus benar-benar paham dari tim-tim yang nanti akan menjalankan, yang tidak jauh dari visi misi dari sebuah perusahaan itu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu, Rangga. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Bapak untuk memotivasi seluruh staf agar dapat bekerja dengan sesuai dengan ketentuan dari perusahaan itu sendiri? Ya,
motivasi itu sangat penting sekali. Jadi untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan karyawan, itu salah satunya itu tentu untuk karyawan yang berprestasi kita akan selalu berikan reward. Jadi dengan adanya reward, mereka akan termotivasi dan memberikan jenjang karir untuk karyawan yang sudah mampu menunjukkan kinerja yang baik, ya akan kita promosikan juga. Tentunya itu akan berpengaruh ke penghasilan atau gaji mereka. Dan selanjutnya kita juga akan memberikan selalu pelatihan, training. Jadi dari karyawan itu merasa tidak selalu mendapatkan kerjaan yang selalu monoton dan mereka akan bisa mengembangkan karirnya mereka. Jadi itu salah satu motivasi yang diberikan dari manajemen dari perusahaan. Mungkin ada lagi tanyakan. Jawabannya untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Bapak untuk melakukan kontrol terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para staf? Oke. Jadi gini, dalam melakukan kontrol itu kan kita harus selalu berpegangan dari visi misi perusahaan yang nanti kan didelegasikan ke masing-masing manajer ya atau bawahan setingkat supervisor. Jadi tentunya dengan sistem kontrol up ke down kita selalu harus sesuaikan dengan visi misi kita atau SOP dari perusahaan. Kita akan selalu nanti mengawasinya bisa melalui ada evaluasi yang secara reguler, bisa di setiap meeting kita ada namanya dari bagian HRD itu kan selalu akan melakukan pengecekan, baik itu dari produktivitas kerja karyawan, dari kerajinan, kedisiplinan. Nanti itu akan menjadi bahan kita untuk mengevaluasi atau mengawasi kinerja perusahaan, khususnya karyawan, apakah ada peningkatan, ada penurunan, apakah tetap stagnan, itu yang menjadi masukan untuk pihak manajemen untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya lagi adalah bagaimana cara Bapak menumbuhkan rasa saling percaya di antara setiap karyawan di perusahaan? Menumbuhkan rasa saling percaya dalam perusahaan. Jadi itu tentunya kita harus menganggap sekarang ini karyawan itu semua itu adalah aset. Jadi aset yang kita harus jaga dengan baik-baik. Tentunya untuk menumbuhkan rasa saling percaya, kita juga harus dari manajemen juga harus memberikan informasi atau kebijakan yang transparan, dan dari pihak manajemen juga selalu terbuka kalau ada masukan dari karyawan juga, dan itu juga masalah yang lain-lainnya. Jadi itu akan bisa meningkatkan saling kepercayaan antar karyawan. Dan salah satu yang paling penting itu harus menjaga komunikasi yang baik. Jadi menjaga komunikasi baik dari manajemen ke karyawan, baik dengan antar karyawan. Jadi dengan adanya rasa saling kepercayaan, tentunya akan meningkatkan teamwork-nya dalam mereka bekerja dan mempermudah untuk mencapai tujuan daripada perusahaan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kunci kesuksesan Bapak untuk menjadi seorang pemimpin seperti saat ini? Kunci kesuksesan ya. Jadi eh, memang kita harus mempunyai visi misi yang kuat. Tujuan apa harus jelas dan tentunya semua itu tidak mudah ya. Jadi kita mulai dari bawah sampai ke atas. Jangan pernah berhenti belajar dan yang paling penting itu harus selalu eh, apa namanya selalu munculkan rasa semangat, disiplin diri yang nanti akan kita tularkan atau kita sampaikan ke tim-tim kita. Ya, jadi kuncinya seperti itu. Jadi tetap berjalan sesuai dengan apa menjadi visi misi dari perusahaan, tujuan apa kita ke depannya seperti apa. Jangan pernah berhenti belajar dan terus belajar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk tidak belajar ya. Ya, jadi itulah nanti kunci ininya, kesuksesan. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Sebagai pertanyaan terakhir, apa saran yang Bapak miliki untuk para mahasiswa agar kelak mampu menjadi seorang pemimpin yang sukses? Saran untuk mahasiswa nih ke depan ini. Jadi pertama yang paling penting itu adalah harus kita mempunyai mental untuk selalu berpikir ke depan, mempunyai visi misi, mempunyai mimpi yang tinggi, kemampuan komunikasi, karena itu penting sekali. Jadi kalau kita untuk biar sukses, kita nggak bisa sendiri. Jadi itu harus dengan tim. Kayak kalau kita mau berjalan dekat kita sendiri ya gitu kan. Kalau kita mau berjalan jauh ya kita harus bersama-sama dengan banyak orang. Jadi dengan tim. Jadi untuk mempunyai mimpi yang besar itu ya harus dengan tim. Makanya diperlukanlah kemampuan social skill itu kedua. Dan tentunya kemampuan secara teknis ya juga harus perlu ya kan. Jadi secara teknis itu juga bagaimana untuk mengeksekusi dari apa namanya dari program atau ide kita itu juga harus benar-benar selalu diupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Uh, Terus saran-sarannya itu jangan pernah kita itu selalu berpikir untuk apa namanya untuk selalu untuk mencari uang itu enggak ya. Jadi kita harus bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita lakukan memberikan manfaat dan itu akan menjadi passion kita. Jadi semangat kita selalu memberikan yang terbaik dan menjadi pemimpin yang terbaik lagi itu kita harus selalu apa namanya menghargai ya, respect dengan tim. Ya itu communication skill lagi. Itu nanti apa namanya tips-tips untuk mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang efektif tentunya ya. Jadi itu enggak mesti kita harus kita lakukan semua. Jadi bagaimana caranya mengkomunikasikan ide-ide atau kebijakan yang kita punya kepada bawahan dengan cara yang baik dan benar. Dan tentunya kita harus selalu memberikan motivasi, dukungan, motivasi agar tujuan kita bersama atau tujuan daripada manajemen itu bisa dicapai dengan baik. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan nanti untuk adik-adik mahasiswa itu. Ya, jadi jangan pernah menyerah juga. Kita harus tetap terus belajar, memberikan apa namanya, belajar bagaimana menjadi seorang leadership
yang benar, yang efektif itu semua ada. Itu kita secara teori itu banyak sekali ada. Nanti tinggal bagaimana caranya untuk mempraktekkan. Itu yang paling tersulit. Ya, jadi dari leadership itu artinya kemampuan untuk bagaimana mereka itu dengan percaya, yakin bahwa apa yang kita arahkan itu mereka mengikuti tanpa karena paksaan, karena adanya intimidasi atau ketakutan dari pemimpin itu sendiri. Jadi makanya harus mempunyai kemampuan. Jadi kemampuan berkomunikasi, ya. Jadi kemampuan berkomunikasi itu harus benar-benar selalu dilatih. Jadi dengan sadar, dengan tanpa berpikiran yang negatif, dia mau mengikuti apa yang kita arahkan atau apa yang ide-ide kita yang kita sampaikan ke mereka. Ya, jadi makanya tentunya harus benar-benar harus dijaga itu apa namanya harus ada keterbukaan ke tim. Ya, itu banyak sekali itu ada teori-teorinya menjadi bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dan sukses itu. Ya, kita selalu harus respect sama bawahan walaupun itu kita atas itu kita jangan pernah menjaga jarak. Saya atas, kamu bawah itu jangan pernah ada seperti itu. Kita sama-sama satu tim. Ya, jadi itu nanti yang untuk mahasiswa-mahasiswa nanti ke depannya harus benar-benar itu selalu dilatih kemampuan leadership-nya, bagaimana yang efektif. Ya, ini sudah 2022 itu kita sudah berubah. Jadi cara-cara lama itu sudah ada beberapa sudah nggak relevan lagi. Jadi kita sudah mulai berpikir ke depan bagaimana caranya menjadi pemimpin yang efektif. Ya, yang efektif dan efisien. Ya, dan harus kita juga harus memberikan kepercayaan kepada karyawan atau bawahan dan mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang kecil kalau memang sudah tidak mampu, kita sebagai pemimpin harus mempunyai kemampuan membackup atau memberikan masukan pada mereka. Ya, dari sanalah nanti timbul rasa respect, namanya respect ke pemimpin. Ya, jadi kita harus mengetahui atau mempunyai experience dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Kalau di lapangan itu kita harus mampu memberikan solusi. Itulah sebagai pemimpin yang efektif. Jadi kalau kita tidak bisa memecahkan masalah itu, ya itu yang menjadi masalah nanti ke anak buah atau karyawan kita yang kebingungan. Ya, jadi harus dituntut secara mental juga harus siap itu. Ya, mungkin cukup sampai di sana. Rangga, mungkin ada lagi? Baik, itu merupakan pertanyaan terakhir yang saya sampaikan di sesi wawancara kali ini. Terima kasih Bapak Wira atas jawaban dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk proyek UTS saya saat ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak Bapak Wira.